الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Bagi penyusun kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah, semoga menambah derajat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita sampai pada hikmah yang ke-7 ini ya. Saudara sekalian, pada hikmah yang ke-7 ini Ibnu Athaillah mengajak kita ya, untuk bersabar ya, di dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, permasalahan peribadatan. Sebab hadirin, tugas kita kan adalah menghamba kepada Allah dengan sepenuh penghambaan, memurnikan apa yang Allah beri ini untuk modal-modal menghamba. Dalam menghamba kepada Allah ini setan tidak rela. Fabima aghwaytani, karena engkau sudah menyesatkan saya. Ya, dari dalam pandangan setan, Allah itu menyesatkan dia. Ya, padahal menurut dia tidak sesat. Kenapa? Ya, dengan tolak ukur akal pikirannya. Yang seharusnya sujud itu kan Nabi Adam, karena pendatang baru. Kemudian secara prestasi Nabi Adam belum melaksanakan satu tugas ketaatan kan, baru dicipta kok. Kemudian yang nomor 3 ya, dari sisi bahan ciptaan dia memandang lebih mulia. Dengan 3 standar ukuran akal ini, dia memandang Allah itu salah saat memerintahkan hormat kepada Nabi Adam. Bagaimana sumpahnya? La'udanna lahum siratal mustaqim. Ya, benar-benar akan aku hadang jalanmu yang lurus. Jadi cara Islam ini ya, akan dibelokkan supaya manusia tidak bertujuan lagi kepada tugas penghambaan. Bukan itu saja, summala'atiyannahum, benar-benar akan aku datangi manusia itu mimbaini aidihim, dari hadapan. Jadi dari depan ini kita dicegah dari tujuan Allah,
dengan cara Islam. Sehingga tujuannya dikasih masa depan apa? Masa depan dunia ini, lupa masa depan akhirat. Ya. Kemudian wamin summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari belakang. Artinya apa? Dihambat perjalanan kita supaya malas mencapai tujuan ibadat ini. Makanya di situ pakai sumpah ini, penekanan. La'aqudanna, jadi kata la'aquda gitu. Ya. La'atiyanna, nah, itu penegasan-penegasan. Akan aku halangi dari depan, dari belakang ku hambat, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan, dari arah kebaikan, sehingga tujuannya baik, caranya salah. Wa an syama'il, syama'il itu jamak, dari arah-arah kanan, arah-arah kiri, ya, dikasih ya, sebuah ketakutan, ya, yang ketakutan ini tidak beralasan, sehingga manusia membangun perlindungan-perlindungan selain Allah. Manusia membangun standar-standar pengaman bukan dari Allah. Fala tajidu, maka tidaklah kau dapatkan aksarohum, kebanyakan manusia itu syakirin, pelaku-pelaku syukur, di mana orang syukur itu menggunakan kesempatan ya, hidup untuk menghamba ini tidak digunakan, sehingga waktu semua kegiatannya, modal-modal materi yang Allah beri ada kita ini ya, sudah tidak digunakan untuk tugas menghamba. Sehingga apa? Menghamba kepada setan ya, makanya disebut Hizbullah wa Hizbus Syaiton, golongan Allah, golongan setan. Jadi pejuang-pejuang yang mewujudkan penghambaan hanya bagi Allah, tapi ada pejuang-pejuang yang sungguh-sungguh menjadikan kehidupannya ini penghambaan kepada setan, gitu ya. Hadirin rahimakumullah, Allah menjanjikan kan, ya, walaqad katabna fis zabur, di dalam Zabur, kitabnya Nabi Daud. Nabi Daud itu raja, bertempur ya, mempersiapkan generasi nanti putranya Nabi Sulaiman jadi raja yang memiliki kekuatan tanpa tanding di dunia. Itu perjuangan kan luar biasa itu ya. Imperium kerajaan, ayahandanya seorang nabi, Nabi Daud, diteruskan pada zaman Nabi Sulaiman, yang tentaranya itu tidak ada kekuatan yang mampu menghalangi. Iya, jadi walaqad katabna fis zabur min ba'di dzikr. Iya. Setelah Zabur itu Al-Qur'an peringatannya. Apa itu? Annal arda, bahwasanya bumi ini yarithuha sholihun, akan diwarisi orang-orang soleh. Itu ya. Sehingga kita jangan ragu akan janji-janji Allah ini. Apalagi kemenangan di dunia ini ya silih berganti seiring apa? Cobaan-cobaan kehidupan. Dan itu disebutkan dalam Injil itu. Ketika Heraklius ingin mengorek bagaimana nabi akhir zaman, sudah diturunkan di Mekah. Nah, waktu itu kekuasaan Imperium Romawi itu sudah seluruh semenandung Arab ini, kecuali Mekah Madinah ini. Nah, dia ingin mengorek kebenaran nabi akhir zaman sesuai dengan fakta yang diungkapkan oleh Allah di dalam apa?
Injil maupun Taurat. Maka didatangkan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ketika berdagang di wilayah-wilayah kekuasaan Romawi, itu didatangkan ke istananya Heraklius. Ya, dalam bahasa hadis seperti Rokla. Di antara pertanyaannya itu gini, bagaimana berlangsungnya perang antara kamu, orang Mekah, dengan Nabi yang mengaku Nabi, itu gimana? Jawabannya Abu Sufyan gini, kalau saya tidak takut dituduh dusta, saya akan berbohong. Jadi orang dulu, orang jahiliyah itu, kalau disebut pembohong itu tidak mau. Maka sesuai dengan fakta di lapangan, ya, peperangan antara kami dengan Muhammad itu, ya, sijalan, berlangsung draw terus, kadang kalah, kadang menang, kadang draw. Kadang-kadang di pihak kami, yanalu minna, kadang kami yang menang, wa yanalu minhum. Kadang-kadang kami yang menang, kadang-kadang dia yang menang. Sijalan, ya, berganti-ganti. Loh, kenapa kau bertanya diri? Di dalam Injil ya memang semacam itu. Jadi di dunia tidak ada yang permanen. Ya, tapi ya masa depan itu bagi Islam itu disebutkan dalam Injil. Maka itulah kehidupan ini. Nah, begitu juga Allah menegaskan dalam Al-Quran, latublaunna fi amwalikum, benar-benar akan aku coba kamu fi amwalikum, pada uji coba harta. Ya. Makanya umat Islam itu daerahnya makmur karena cobaannya ya sumber daya alam itu. Nah, kamu atur dengan cara Islam, menurut manajerial Islam, manajemen Islam apa? Kau atur kekayaan alam itu menurut kehendakmu sendiri. Nah, itu penegasan Quran ya, latublaunna fi amwalikum wa anfusikum, dan akan kami coba hal-hal kejiwaan. Ya, ada susah, ada bahagia. Ini ya, ada kecemasan, ada perasaan takut. Ini ya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar adzan katsiran. Kamu bakal mendengar, teman-teman kamu bakal mendengar dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi Nasoro, orang-orang kafir, adzan katsira. Mana adzan katsira ya? Adza yu'zi itu artinya gangguan. Kamu akan diganggu. Tapi wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar tidak menyerah, artinya menyerah itu terprovokasi, ikut kemauan mereka, oh berarti tidak sabar. Wa tattaqu, dan kamu menjaga diri dengan sistem penjagaan Islam. Ya, itu dunia kan semacam itu. Sehingga di dalam kekalahan gagal waktu perang Uhud, in ta'lamuna, kata Allah, kalau kamu luka, fa innahum ya'lamun, mereka juga mengalami luka yang sama. Kan sama, dunia ini kan sama itu ya. Namun yang beda itu apa? Wa tarjuna minallah, kamu punya harapan, malayarjun, yang mereka tidak punya harapan seperti kamu. Jadi di dalam tataran harap saja kita dengan orang kafir harus beda. Harapan kita itu bukan menang permanen di dunia. Tidak ada kemenangan permanen, itu tidak ada. Seperti halnya kekalahan permanen, tidak ada. Oh, itu bukan hukum dunia itu. Itu kan janji Allah itu ya. Yang penting kita wa intasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kamu itu sabar, tidak menyerah, tidak gonta-ganti cara, tidak terprovokasi, tidak tergiur dengan cara mereka, wa tattaqu, dan menjaga diri, fa inna dzalika min azmil umur. Itulah hal-hal penting di dalam kehidupan. Kadang-kadang kita ini memiliki standar penting itu beda dengan Allah, itu apa? Itu kan masalahnya kan ya. Kadang-kadang menurut Allah penting, menurut kita tidak penting, ya beda itu ya. Sehingga tingkat kekecewaannya beda.
Itu ya. Jadi kalau masalah luka, kekalahan itu sama. Inta'lamun, kalau kamu luka ya di dalam perang Uhud ini, fa'innahu ya'lamun, mereka mengalami luka parah ketika kekalahan dalam perang Badar, malah dipermalukan ya. Ya, 300 mampu mengalahkan 1000. Mana yang dipermalukan? Itu ya. Tapi watarjuna minallah, kamu punya harapan tidak seperti mereka punya harapan. Nah, disinilah kita memiliki cara pandang tolok ukur ya di dalam mensikapi cobaan-cobaan hidup. Tapi janji Allah itu apa? Itu tadi kami tetapkan di dalam Zabur, setelah itu Al-Quran, bahwa dunia ini akan dikuasai orang-orang yang beriman. Nah, mari kita buktikan saja. 9 abad loh umat Islam menguasai dunia, 900 tahun. Barat masih abad pertengahan, abad ke-8. Kalau mandi bukan pakai sabun seperti kuda, pakai apa? Pakai rumput. Islam sudah membangun penerangan jalan, tempat-tempat mandi umum, ya, sarana transit untuk para musafir, itu umat Islam. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Jadi masalah dunia itu bisa silih berganti. Ya, sekarang Barat itu belum 2 abad, kan? Dunia dalam kondisi kecemasan global semacam ini, itu bukan karena Islam. Islam sampai di jantung Eropa 9 abad di Cordova, itu menunjukkan apa? Itu luar biasa. Jadi Islam itu dibutuhkan dunia ini. Jadi yang mampu menyelesaikan kemelut dunia itu hanya Islam. Kembali kepada ini. Nah, sehingga hikmah yang ke-7 ini gini. La tusakkik, asal kata gitu. Tapi di sini ada penekanan. La tusakkikan, nah, itu ya. Asal kata la tusakkik. Ya, ya. Janganlah ya menjadikan kamu ragu. Sekali-kali jangan menjadikan kamu ragu fil wa'di, tentang janji Allah. Masya Allah itu bohong ya. Di dalam larangannya itu ada janji. Kalau kamu jadikan standar pengaman untuk tidak kamu jalani ya, kami yang menjamin keamanannya. Tapi kalau kamu mencari aman lewat larangan yang kamu jalani, saya berlepas diri. Jadi standar-standar pengaman itu sudah ada ya. Jadi jangan sekali-kali kamu diragukan fil wa'di, tentang janji Allah. Apa? Adamu wuku'i, tidak adanya kejadian al-mau'ud yang dijanjikan itu. Jadi yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Ini kok janji Allah tidak kunjung tiba ya. Katanya lalu ini mengarahkan sikap meragukan Allah. Tidak boleh meragukan Allah, itu cedera imannya. Kalau saya ragu kepada Allah, itu iman saya cacat ya. Jadi masalah batin gak ngomong, tapi dalam hati itu gerundel ini. Kurang apa awi. Sudah saya lakukan ini, sudah saya lakukan ini, sudah saya lakukan ini. Nah, yang masalahnya adalah kita menyesuaikan terjadinya janji itu apa enggak, gitu saja masalahnya. Maka dikoreksi. Nah, Rasulullah itu ya, ketika menghadapi sebuah problema kegagalan yang luar biasa itu ya, di mana di Taif ini, Rasulullah menyalahkan Allah apa menyalahkan dirinya? Menyalahkan dirinya. Dan Rasulullah itu tidak ngersuloh waktu itu. Ya, tidak ngersuloh Nabi. Nah, kalau ngersuloh kan tidak boleh ya. Ngani ngoro maksudnya, ngani kok ngene Jawa gitu. Kurang ngopo, ndak boleh gitu. Nah, sampai Rasulullah itu mengatakan gitu. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kegagalan saya ini, kalau itu bukan ungkapan kemurkaanmu kepada saya tidak peduli ya. Bahwa itu Nabi. Ya. Itu Rasulullah. Kalau yang saya hadapi begitu rumit masalah ini, begitu pelik masalah ini, ketika dilempari batu ya. Orang-orang yang diharapkan bisa menolong. Kenapa? Dia mengambil balas budi. Orang-orang Taif itu ketika haji yang melayani itu keluarga Rasulullah. Mungkin harapannya di sana.
Tapi apa yang terjadi? Enggak kan? Disambut tidak ramah, bukan tidak ramah, diusir, lempari batu. Itu para Rasulullah mengatakan, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau yang saya alami ini bukan ekspresi kemarahan engkau kepada saya, ya Allah, saya tidak peduli. Saya akan lakukan terus. Itu ya. Nah, di sini itu Rasulullah mengatakan itu. Wa in ta'ayyana zamanu. Meskipun, wah ini tuh meskipun ta'ayyana sudah waktunya zamanu kejadian janji itu tadi. Kelimat itu ya. Lu katanya sabar. Apa saya kurang sabar? Ya mungkin aja. Makanya wa in tasbiru wa tattaqu, ya standarnya juga. Kalau kamu tidak menyerah, tidak terprovokasi, tidak terpola oleh gerakan lawan, ya, wa tattaqu, menjaga diri, melihara diri, fa inna dzalika min azmil umur. Allah kan tidak mengatakan langsung kontan kan, enggak kan? Itu hal yang paling diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya. Dikasih kekuatan iman, pertolongan itu tidak mesti dari dalam. Coba hari ini ya, bagaimana Zionis Israel ya ngacurno jalur Gaza. Justru Muslim itu bangkit ya di Inggris. Malah sekarang ini ada orang warga Inggris itu yang ingin terjun langsung ke Gaza. Dunia internasional tidak bisa dibungkam dengan alat-alat yang diciptakan oleh mereka. Jadi murni menyuarakan pembelaan kepada orang-orang yang tertindas. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, wa in ta'ayyana zamanuhu. Meskipun zamannya sudah waktunya. Ini kok belum terjadi. Sebab Allah tadi inna dzalika min azmil umur. Ini hal penting, yang itu tujuan Islam itu, memperkuat diri, keyakinan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li Allah, kena agar tidak yakunu dzalika, adanya hal itu apa? Ini sudah waktunya sebetulnya kok belum terjadi. Itu ya. Qad khan fi basiratika, ya. Sesuatu yang mencacati fi basiratika dalam pandangan batinmu. Berarti apa? Batin kita ini sudah mengu. Oh, berarti sudah meragukan Allah. Padahal meragukan Allah itu tidak boleh dalam tauhid, tidak boleh. Meskipun tidak diucapkan ya. Tapi hati itu kadang-kadang ngarah ke sana. Nah, ini makanya nata batin. Ya, makanya harus diyakinkan. Yang penting secara syariat saya tidak terprovokasi, tidak terpola dengan cara-cara yang digunakan musuhnya Islam. Kami tetap bertahan dengan cara Islam, tidak ganta-ganti cara. Yang namanya tidak sabar itu ganta-ganti cara. Ya, terpola. Akhirnya mengikuti langkah, satu langkah kita benarkan, langkah berikutnya harus membenarkan. Sama dengan bohong itu. Sekali bohong, dia akan menutupi kebohongan berikut terus. Itu ya. Nah, makanya harus bertahan dengan cara Islam. Makanya kita harus ada, umpamanya mengalami masalah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya ditambah. Kalau hal-hal penting itu Rasulullah sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah kekuatan iman. Itu saja hubungan kita dengan Allah, itu saja. Sebab apa? Ini contoh yang paling ekstrim. Konflik senjata itu kan paling ekstrim. Masa kita menghadapi seperti saudara kita di Gaza kan enggak kan? Berat mana dengan mereka? Itu ya. Makanya hadirin rahimakumullah, ya. Sebab Sayyidina Umar itu mengatakan gini, wa innamatun sorun wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya tidak lain kamu ditolong, dikasih kemenangan, dikasih rezeki itu karena apa? Kepedulian kamu kepada orang-orang yang lemah di antara kamu. Itu yang pertama. Itu ya. Terus Sayyidina Umar mengatakan ini, wa innamatun sorul muslimun bimaksiyati aduihim lillah. Orang muslim ditolong itu bukan karena jumlahnya, bukan karena kekuatan materialnya, tapi karena apa? Bimaksiyati aduihim lillah, karena kemaksiatan musuhnya kepada Allah. Berarti kalau kita maksiat sama dengan lawan, terpola dengan lawan, mereka punya kekuatan. Apa? Kekuatan personelnya jauh lebih banyak, mesin perangnya jauh lebih modern.
Mana kita bisa membuktikan? Taliban itu perang 20 tahun loh ya. Ini belum Sovietnya ya. Ini pada waktu menghadapi NATO itu 20 negara. Berarti apa? Jenderalnya kan 20 negara. Berarti kan jauh lebih canggih strategi perangnya. Itu kok bisa diusir ya? Uni Soviet buyar, bukan sekedar kalah. Dalam perang Afghanistan Mujahidin itu ya, Uni Soviet tidak ada, negara Uni Soviet tidak ada ya. Federasi Soviet tidak ada. Yang sekarang Rusia itu saja. Loh, kita ini punya bukti. Ini bukan ngomong kosong, itu ada, dicatat sejarah. Ya, saya pikir belum jadi sejarah, masih berlangsung. Ya. Meskipun hari ini ya Imarah Afghanistan itu tidak banyak negara yang mau mengakui sebagai sebuah negara. Itu tidak fairnya Barat kan gitu kan. Di sini hadirin, maka ketika terjadi ya menghadapi perang Badar waktu itu, Rasulullah itu doa, bukan Nabi tidak yakin, cuma wadul, curhat. Nah, kita kadang curhat kepada Allah itu ibadah. Iya, sehingga Nabi mengatakan ini, Allahumma intuhlik hadhihi ta'ifa lam yu'bad ba'dahu abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok minoritas ini ya, kau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi. Kenapa? Dihabiskan orang-orang peletak dasar ya perjuangan Islam awal mulai. Orang-orang yang hijrah itu ada 300, tidak ada. Mungkin sampai 100, kadang-kadang tidak sampai. Hijrah yang ke Madinah. Sekarang sampai tersebar seluruh dunia, sudah berapa abad? Ini kan berarti fondasinya kan itu kan. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, kita jangan berharap kemenangan permanen. Tidak ada kemenangan permanen ini. Permanen itu hanya di akhirat. Makanya orang kafir kan bongah. Wa yasta'jilunaka bil adzab. Mereka itu minta disegerakan azab. Mana buktinya saya sukses? Buktinya saya menang. Buktinya saya lebih punya strategis yang canggih. Wala yukhlifallahu wa'dahu. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Bahwa kekuatan kafir itu dihancurkan. Orang belum hancur saja hatinya sudah tercabik-cabik. Al-Quran mengatakan gitu. Itu ya, wa takhshabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau kira mereka bersatu menghadapi kamu? Agenda hati mereka itu begitu banyak, tercapek-capek agenda sesama mereka itu. Buktinya apa? Hari ini yang perang di Ukraina itu kan kekuatan kafir itu. Itu ya, yang perang di Ukraina itu siapa? Ya sesama mereka. Berebut apa? Kekayaan di dunia Islam. Nah, makanya kembali kepada ini. Jadi kekuatan Islam itu pasti. Kemenangan permanen itu hanya di akhirat. Ini bukan sekedar hiburan. Itu ya, di dunia sudah bisa dirasakan. Jadi wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Diunggulkan kekuatan Islam, direndahkan kalimat-kalimat kekufuran. Wa innal yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat 1000 tahun. Itu masa depan kita. Loh, kalau umpamanya tidak dilewati semacam itu, apa ya bisa? Tidak diganggu, dicoba, mendengar saja sakit ya. Apalagi menyaksikan langsung. Ini ya, apalagi merasakan langsung sebagai penderitanya. Ya semacam itulah sunnatullah yang berlangsung, gitu ya. Mari kita ngaca kepada nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah itu cobaannya coba. Ada yang dicoba seperti Nabi Musa. Mulai kecil lahir dalam kondisi tidak aman. Ada yang dicoba seperti Nabi Yusuf. Mulai kecil sudah disatroni orang-orang dekatnya. Sampai menjadi budak, diperjualbelikan semacam itu. Ada yang semacam itu. Tapi endingnya ini memang dunia yang semacam itu. Itu ya. Makanya ini cara pandang sukses. Cara pandang bagaimana kita memiliki masa depan. Nah, sebab kalau masa depan hari ini ya kita sedih susah. Gitu ya. Kembali kepada ini. Kenapa demikian? Li'alla yakuna dzalika, agar hal itu tidaklah menjadi qadhan, ya, sebuah cacat fi basiratika
di dalam cara pandang kamu, pandangan kamu ini saja. Wa ikhmatan, dan padamnya linuri sarirotika, ya, cahaya sariro. Makna sariro itu hal batin kamu, sirmu. Sir ini ada perasaan. Nah, makanya rasa ini harus diolah dengan bagaimana? Merasakan langsung. Merasakan langsung. Otomatis kan merasakan macam-macam. Itu ya. Apa yang dirasakan Nabi beda dengan yang dibawa Nabi. Yang dibawa Nabi beda lagi. Makanya ada periodisasi sahabat, ada generasi sahabat, tabi'in, dan sampai hari ini kita akan merasakan proses merasakan berislam itu sendiri. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Maka dicontohkan bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Baqarah. Tidak ada ayatnya dia. Ya. Hatta yaqular Rasul. Ya. Sampai Rasulullah itu mengatakan apa? Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang mempercayai menyertai Nabi. Kesetiaan kepada Nabi itu bukan saat gembira. Saat gembira nggak usah banyak yang daftar. Coba di masjid ini mengadakan studi tour atau tour pariwisata gratis, penuh ya. Coba maju ke medan tempur, itu ada ayatnya zaman sahabat ya gitu. Walau tawa'atum lahtalaftum fil mi'at. Makanya peristiwa-peristiwa penting itu dadaan. Supaya apa? Tanpa perencanaan. Kalau berencana pasti banyak alasannya. Makanya peristiwa perang Uhud itu kan dadaan. Walau tawa'atum, kalau semayanan lahtalaftum fil mi'at, pasti kamu akan banyak alasan. Oh, saya ada ini, saya masih kerja, kan itu kan. Nah, di sini saking beratnya itu, hatta yaqular Rasul, sampai Rasul sendiri itu orang yang paling kuat. Walladzina amanu, dan orang-orang yang menaruh percaya. Nah, percaya di saat nyaman atau genting? Ayo coba. Justru teruji percaya itu di saat genting. Makanya disebut as-siddiq. Ya, setia percaya dalam kondisi apapun. Ketika diuji Rasulullah itu Mi'raj. Ya, Mi'raj atau Isra lah dulu. Dari Mekah ke Palestina. Dan waktu semalam. Apalagi ditambah Mi'rajna. Lu perjalanan cahaya ke sana ini. Berarti yakin itu dari Allah. Cuma untuk yakin sekuat keyakinan itu memang proses. Gitu ya. Di sini walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang menaruh percaya menyertai Nabi. Apa kata-kata Nabi itu? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Saya kuat ya Allah. Orang di sekitar saya gimana? Saya kuat, saya yakin. Orang-orang yang dekat dengan saya apa ya yakin. Itu ya. Jadi itu ungkapan Nabi diungkapkan supaya ini sudah merasakan aku yang ngono saja. Saya semacam itu. Nah, kalau mengungkapkan kan beda. Ya. Sehingga Rasulullah itu mendapatkan pelajaran dari sejarah nabi-nabi. Supaya apa? Tasbit, kuat kekuatan iman gitu sih. Ya. Allah dijawab oleh Allah. Masa enggak yakin kamu? Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu teramat dekat. Sudah dekat pertolongan Allah itu. Di sini hadirin rahimakumullah, sehingga bagi kita adalah bagaimana kita mensikapi problema yang kita hadapi. Yang penting dengan cara benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Allah masukkan aku ya dalam permasalahan ini, ya bukan berhasilnya, ya tempat masuk sing bener. Yang penting saya di jalanmu, tujuanku adalah engkau, itu sudah benar. Wa adkhilni, keluarkan aku mudkhala sidqin, ya
Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dari masalah ini ya, yang penting benar ya Allah. Kenapa? Seluruh masalah umat Islam itu masalah peribadatan. Nah, kalau dikasih yang disenangi ya banyak ini, banyak pengikutnya ya, alhamdulillahnya kadang-kadang lupa. Itu pun alhamdulillah mengalhamdulillahi nikmat, bukan nikmat yang digunakan taat, itu yang dialhamdulillahi. Itu akeh itu ya. Nah, maka hadirin rahimakumullah, hidup ini akan disapa dengan hal-hal yang kita senangi diberi. Tapi kadang-kadang Allah itu menyapa kita, apa yang tidak kita senangi justru dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan. Untuk apa itu? Tasbit, mengokohkan keimanan. Rasulullah tadi mengalami peristiwa itu kok. Itu ya. Sampai ketika Rasulullah itu mengalami itu, terbayang seorang nabi ya, yang menyeka darah yang ngucur dari wajah yang mulia itu. Jadi nabi terbayang saudara nabinya. Iya, makanya dalam surah Hud itu kan gitu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan masing-masing rasul itu kukisahkan kepada engkau, secara khusus kepada Rasulullah yang pertama kali. Ya. Linusabbitu bihi fuadaka, sesuatu yang bisa mengokohkan keyakinan kamu. Ya. Waja'aka fi hadzal haq. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu kebenaran semuanya. Kamu pasti mengalami. Mau enggak mau pasti mengalami. Cuma tingkat beratnya itu beda-beda. Ya. Wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Itu pelajaran berharga, peringatan bagi orang-orang yang menaruh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, tingkat derajat surga itu bukan dengan nyamannya ibadah, tapi tingkat kesulitannya. Jadi kita masuk surga itu sudah dikasih rahmat dengan rahmat Allah, tapi tingkat derajat, kelas, tingkatan itu lewat penderitaan hidup ini, itu ya. Tapi kita kan bukan mencari penderitaan hidup. Mengikuti setan juga menderita. Mengikuti setan kan ada kadang-kadang gembira kan, tapi kegembiraan yang semu itu ya. Hadirin, yang penting kita di dalam hidup ini di jalan Islam, tujuan Allah. Masalah-masalah yang kita hadapi itu meningkatkan kualitas derajat keimanan supaya tambah kuat di dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, sehingga di dalam peristiwa perangnya nabi-nabi ya, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim, dalam surat Al-Baqarah, tidakkah kau lihat Muhammad, kau analisa orang-orang yang keluar dari kampung halamannya ya. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim ya, bataru wari'an nas, dengan sombong dan riak untuk dinilai sesama manusia ya, hadarul maut, tapi takut kematian ya. Dunia ini perlu ditakuti, tidak mati itu. Jangan mati hanya takuti. Kita mati ini membawa pembekalan benar apa enggak gitu ya. Itu gerbang keabadian itu ya. Jadi takut mati. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim ya, tidakkah kau lihat orang-orang wahum uluf, mereka itu beribu-ribu, hadarul maut, takut mati. Bukan matinya bagi muslim yang ditakuti itu, tapi mati ini membawa ketundukan kepada standar Islam apa enggak, itu saja. Kalau kamu mati membawa standar ketundukan kepada Islam, bukan tunduk kepada nafsu ya, itu bagus ini. Itu cita-cita muslim. Ada seorang jahiliyah masuk Islam. Masuk Islamnya itu karena aneh ya. Ketika dia nombak ini terkena tentara muslim. Lalu si muslim mengatakan gini, alhamdulillah saya menang. Kaget dia ini. Lu taruh ukur mana? Dia jadi korban saya kok mengatakan alhamdulillah saya menang. Ditanyakan, itu yang dicari muslim itu.
Gimana ini? Beda enggak? Ya, wahum ulufun khadzarul maut. Padahal mereka itu beribu-ribu takut mati. Lalu Allah mengatakan mutu, matilah kamu hari ini. Jiwanya mati. Itu ya. Jadi orang kafir itu sebetulnya orang hidup tapi sebetulnya jiwanya mati. Orang muslim itu andaikan mati fisiknya, jiwanya hidup. Kenapa? Membawa pesan kehidupan itu sendiri. Sebab itu gerbang kepada keabadian. Sampai Rasulullah mengatakan kalau kamu tahu peristiwa setelah mati, kau tidak akan pernah berharap di dunia ini. Itu muslim itu. Coba sekarang di sana sehari 1000 tahun itu gimana? Bisa diukur ya? Tidak bisa diukur itu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran ya, innalladzina kafaru ya lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Andaikan orang-orang kafir itu memiliki modal sepenuh bumi semuanya, liyaftadun bihi min adzab yaumil qiyamah, pasti dia akan menggunakan tebusan ya, alat tukar untuk terbebas dari siksaan yang paling ringan di akhirat. Matukubbila minhum, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim wa ma lahum min nasirin, bagi mereka siksaan pedih dan tidak ditemukan penolong. Sudah tidak ada penolong lagi. Sebab yang menolong itu iman Islam itu sendiri. Makanya pesannya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja sidqin, mudkhala sidqin, mukhraja sidqin. Masuk menghadapi masalah dunia ini dengan benar, keluar dunia dengan benar. Itu ya, ada ajaran semacam itu yang direkamkan di dalam alam kesadaran kita. Selain Islam nggak ono, carilah nih. Itu ya, taruhlah Rasulullah itu 63 tahun, itu nanti hidup selamanya di sana. 63 tahun ada apanya? Padahal itu yang paling top ibadahnya, paling top imannya. Loh, kita ini siapa? Nah, kita itu umat Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang ulama yang namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Dia mengatakan gini, ilahi ingkana tauhidu sa'atan yahdimu kufra khamsina sanatan. Wahai Allah, kalau iman tauhid itu sesaat mampu menghancurkan kekufuran selama 50 tahun. Orang kafir 50 tahun ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ada 1 menit kata-kata itu menghancurkan kekufuran 50 tahun. Itu keyakinan yang kita bawa. Fatauhidu khamsina sanatan kaifala yahdimu maksiata khamsina sanatan. Kalau saya itu jadi mukmin 50 tahun saya ini, ya Allah, apakah 50 tahun itu tidak bisa menghancurkan kemaksiatan selama 50 tahun ini? Itu harapan kita kepada Allah. Usia kita ada 100 tahun kan ya. Janji itu bukan hari ini. Kalau janji hari ini berganti-ganti, tapi janji masa depan itu hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ilahi idza kana kufru la yanfa'u syai'un minat ta'at. Ya Allah, bila kekufuran itu tidak membawa manfaat dengan ketaatan apapun. Jadi kalau ada orang kafir ngelakoni taat, sholat, ada orang Kristen sholat, apa sholatnya diterima? Sedekahnya 1 miliar apa diterima? Enggak kan? Maka famuqtadul iman ini kita pegangi kata-kata ini. Maka tuntutan keadilan, famuqtadul adli, maka tuntutan keadilanmu adalah apa? Annal imana a'dhamu minal kufr, bahwa iman itu jauh lebih besar daripada kekufuran seseorang. Kalau demikian ya Allah, fala akillu min akhir roja ilaika, saya tidak akan pernah mengurangi harapan saya kepada engkau. Ibadah kita kan berharap kepada Allah. Kita hadir ke majelis ini apa harapannya? Kan diampuni dosanya kan. Loh, kalau Allah pakai keadilan ngaji kita ya kan? Berapa jam? Tadi tidurnya berapa jam? Banyak mana kenikmatan tidur dengan ngaji. Itu pun kadang-kadang makso, ngaji ini makso. Tak teko loh, apa tidur itu dipaksa kan? Itu kalau diadil-adilan tidak ada yang selamat kita. Makanya kata Yahya Ar-Razi tadi, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, idzan la ukillu min afir roja ilaika, kalau demikian saya tidak akan pernah mengurangi harapan ampunanmu di dalam ibadah-ibadah saya ini. Itu ya.
Ini sudah isya belum? Karena sudah isya, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah dijadikan hidayah bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'atan yuqarribuka ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.